Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah, yaitu dengan materi ilmu al-aqidah atau ilmu at-tauhid. Kita sudah sampai di poin yang terakhir seingat saya, yaitu tentang al-malaikah atau malaikat kalau bahasa kita. Yaitu poin yang terakhir, ya, ada sedikit untuk memperkuat, ini sudah kemarin, ya, pekerjaan-pekerjaan mereka, kemudian bagaimana mereka ikut juga, ya, solat bersama kaum muslimin, mereka hadir pada setiap solat subuh dan asar, ini sudah. Lanjut, ya, mereka turun di saat pembacaan Al-Quran, senang kalau ada orang membaca Al-Quran. Kemudian kehadiran mereka dalam majelis zikir sudah. Ini juga doa mereka untuk kaum mukminin dan terkhusus ahli ilmu, orang-orang yang alim. Itu didoakan oleh para malaikat, orang-orang yang menuntut ilmu, Pak. Dari hadis ini, apakah kita termasuk? Insya Allah kita termasuk. Bukan hanya para santri di pesantren saja. Memang hadis ini kalau kita melihat, itu memang khusus atau sepertinya merujuk sekali kepada orang-orang yang belajar, ya, di pesantren atau yang khusus untuk menuntut ilmu agama. Ya, kalau ini ini untuk orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Ya, termasuklah semua para guru. Bukan kiai saja, bukan yang suka naik di mimbar-mimbar saja. Guru-guru TK, guru-guru SD, ya, SMP, ya, kalau dia mengajar lillahi ta'ala, mengajarkan kebaikan kepada manusia, insya Allah, ya, beliau-beliau itu termasuk orang yang didoakan oleh para malaikat. Itu para malaikat mendoakan khusus kepada orang-orang yang berilmu, ya, kepada para guru. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka itu berdoa, para malaikat itu berdoa kepada siapa? Untuk siapa? Muallimin nas. Muallim itu guru. Guru
manusia, siapa saja berarti ya. Bukan perguruan tinggi saja, tidak. Orang semua yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu didoakan oleh para malaikat. Iya. Selanjutnya malaikat itu memberkati ahli ilmu dan mereka rendah hati at-tawadu kepada mereka, ya. Malaikat itu apa? Menghargai sekali ahlu ilmu. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Mereka menyampaikan kabar tentang Allah, ya, bahwa Allah mencintai seorang hamba dan juga jika Allah membenci seorang hamba, itu para malaikat yang memberitahu. Ya, ini mereka mencatat amal manusia. Ya, sudah kita dengarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an sebagai penguat, bukan hanya dongeng saja. Ya. Kemudian mereka menguatkan kaum mukminin. Ya, kalau dalam surat ini itu terutama dalam peperangan. Ya, orang yang berperang ya, lillahi ta'ala itu dikuatkan oleh para malaikat. Itu sangat Masya Allah ya dalam Al-Quran itu. Ya, makanya seperti yang di Gaza sekarang gitu, itu jangan dikira ya. Banyak orang yang bertanya, kok tahan sekali ya gitu Pak ya. Kok enggak nyerah-nyerah gitu loh Pak ya. Ya, kalau orang tahu ya, suka baca Al-Quran, jangan aneh Pak. Mereka itu berperang bukan dengan senjata saja gitu. Kekuatannya apa? Kekuatan iman. Ya. Dan sebaliknya ya, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Zionis itu hanya mengandalkan apa? Perlengkapan ya, peperangan saja, senjata-senjata saja. Tetapi sebenarnya ya, hati mereka itu ketakutan. Itu sudah digambarkan dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka menguatkan kaum mukminin sudah. Ya, tugas mereka untuk mencabut nyawa sudah kita dapatkan. Mereka mengucapkan salam kepada hamba-hamba yang soleh. Ya, ketika dicabut nyawa, ya, memberi kabar gembira. Berbahagialah bapak, ya, berbahagialah ibu, ya. Hari ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup ya, rajin beramal soleh, diberi kabar gembira. Jangan takut, jangan khawatir, kata para malaikat. Subhanallah. Mereka memberi kabar gembira dengan surga, dan sebaliknya juga mereka juga memberi kabar petakut atau mengancam ya terhadap hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat dicabut nyawa ya. Bahkan di saat dicabut nyawa itu bukan hanya diancam, tetapi memang dipukul Pak, ya, dihantam-hantam gitu. Jadi ketakutan sekali. Terus yang terakhir di sini beriman kepada malaikat. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita sudah dapatkan ini. Kemudian iman kepada malaikat itu adalah sebuah ketaatan dan kebaikan dan bukti ketakwaan kita dan kebenaran. Ya ini ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ya. Kebajikan itu bukanlah ya, menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kewajiban kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang populer. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah. Ini istilahnya bahwa kita beriman kepada malaikat itu memang sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu mereka beriman ya bahwa malaikat itu memang ada, Pak. Ya, mungkin kalau kita boleh kalau pengen bikin perbandingan dengan ajaran-ajaran agama lain, boleh saja ya. Kalau ajaran agama lain misalnya mereka punya keyakinan malaikat itu begini ya, silakan saja. Tetapi kalau dalam Al-Quran malaikat itu begini ya, dalam hadis Nabi kita sudah diajarkan malaikat itu adalah begini, bukan yang lain ya. Mereka bukanlah Tuhan, mereka bukanlah putrinya Allah misalnya, itu ada disampaikan dalam Al-Quran ya. Mereka itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang terakhir ya, penutup. InsyaAllah kita akan masuk ke poin alam jin setelah terakhir malaikat. Ini
Yang penting alam gaib itu tidak dapat dirasa dan diraba. Ini jamaah sekalian, alam gaib yang kita yakini itu memang tidak dapat dirasa dan diraba dengan panca indera dan tidak dapat digambarkan dengan akal kita. Bahkan para syaitan pun tidak mampu menggapai ke sana. Nah, itu loh Pak. Syaitan, jin ya, itu kan mereka berada di alam gaib sebenarnya, ya kan? Jin itu kan di alam gaib Pak, ya. Syaitan itu di alam gaib. Ya, kita ya sebagai manusia ini berada di alam syahadah, alam nyata. Jadi alam itu ada dua dalam Al-Quran dan dalam hadis, alam gaib dan alam nyata. Gaib itu adalah ghaib ya. Kalau nyata itu adalah syahadah namanya. Makanya dalam Al-Quran alimul ghaibi wasyahada. Allah subhanahu wa ta'ala, siapa dia? Alimul ghaibi wasyahada. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Bahkan dalam Al-Quran itu bukan hanya yang gaib saja Pak. Dari sini juga Ibu kita pahami bahwa gaib itu berlapis-lapis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala alamul ghuyub. Nah, itu gaib itu kata mufrad ya, kata tunggal. Jamaknya adalah ghuyub. Ghaib dan ghuyub. Nah, kalau ghaib itu satu, ghaib ya, yang gaib satu. Kalau jamaknya ghuyub. Jadi Allah Subhanahu wa taala alamul ghuyub ya. Alamul ghuyub itu artinya yang maha mengetahui semua yang gaib-gaib, yang tidak diketahui oleh manusia yang berada atau yang tidak diketahui oleh makhluknya yang berada di alam gaib sekalipun. Itu contohnya jin dan yang lain-lain. Ini contoh jamaah sekalian ada dalam surat As-Saffat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wah, ini berubah Pak ya itunya. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Ini ada dalam surat As-Saffat ya, awal-awal surat As-Saffat ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, inna sesungguhnya kami, zayyanna kami itu menghiasi Pak. Zayyana yuzayyinu zinatan ya. Az-zinah itu adalah apa artinya? Perhiasan. Zinatul hayati dunya. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika, kata Allah Subhanahu wa taala. Harta dan anak keturunan itu adalah apa? Zinatul hayati dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Ya, terlarangkah kita mencintai harta dan anak? Tidak terlarang, itu sudah fitrah. Ya Pak ya. Zinatul hayati dunya. Silakan kita mencintai harta kita. Silakan kita mencintai anak keturunan kita. Tetapi kata Allah jangan lupa, wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbik. Baqiyatus solihat, al baqiyah itu adalah bekal. As-solihah apa? Amal-amal soleh. Itu adalah apa? Khairun, ya, lebih baik untuk lebih banyak dipersiapkan selama dalam hidup ini. Ya, kalau kita merujuk kepada apa? Kitab-kitab at-tafsir ya, makna baqiyatus sholihah itu diantaranya apa Pak? Ibu? Kalimat la ilaha illallah ya. Itulah yang bekal yang akan kekal. Ya, baqiyatus sholihah, bekal yang baik yang kekal. Baqiyat itu yang kekal ya, yang tidak akan habis-habis. Itu dia. Di antara makna baqiyatus sholihah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, ada juga ya bermakna solat yang kita lakukan. Itu Pak. Ada juga bermakna semua amal-amal kebaikan kita selama hidup. Itu tidak akan pernah hilang. Itu kan baqiyatus sholihat.
Jadi inna kata Allah sesungguhnya kami zayyana kami telah menghiasi as-sama'ad dunya langit dunia ini. Jadi kami apa? Langit kita itu Pak memang sudah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bizinatinil kawakib. Bizinah itu dengan perhiasan. Zina ya, itu perhiasan. Al kawakib. Kawakib itu jamak dari kaukabun. Kaukab itu ya, satu, kawakib itu kata jamaknya yang berarti apa? Bintang-bintang. Jadi jangan aneh Pak ya, kalau kita melihat kok langit itu pakai bintik-bintik gitu ya. Ada bintang-bintang kecil, itu memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi hikmahnya kenapa di langit itu ada bintang-bintang kalau kita merujuk penjelasan-penjelasan gitu ya. Itu karena langit itu sebenarnya alam apa itu yang di atas itu sebenarnya gelap sekali Pak. Muslimun, gelap sekali ya. Mungkin kalau kayak kita apa ya, pergi ke lautan ya, tidak ada cahaya, gelap sekali. Lalu Allah apa? Memberikan bintang-bintang untuk apa? Jadi bintang-bintang itu untuk apa? Yang pertama untuk perhiasan. Ya, dengan hadirnya bintang-bintang, percikan-percikan itu, langit itu apa? Indah sekali. Nah, kami menghiasi itu. Ya, makanya kalau orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran, dia kagum gitu loh. Kok bisa ya? Gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Subhanallah, ya, Subhanal Khaliq. Maha suci engkau ya Allah yang apa? Yang Maha Pencipta. Ya, memperbanyak berzikir, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak makhluk yang bisa membuat itu, Pak? Langit yang semulanya gelap, muslimun, ya, gelap gulita, enggak ada apa? Enggak ada keindahannya gitu. Bahkan mungkin menakutkan langit itu. Kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-kawakib, ya, bizinatil kawakib. Jadi dari sini ya, dari ayat ini kita dapatkan bahwa di antara guna bintang-bintang dan apa? Selain bintang itu apa ya? Meteor-meteor juga, Pak ya. Ya, mohon maaf ini apa? Mungkin ada di antara kita yang apa? Yang ahli dalam bidang apa ya? Meteorologi ya, gitu ya. Bolehlah saya apa? Minta penjelasan nanti. Tapi secara umum dalam Al-Quran itu memang begitu. Jadi bintang-bintang dan apa meteor-meteor itu adalah yang pertama untuk zina, sebagai perhiasan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya, selain dia zina, wa hifzam min kulli syaitanim marid. Hifzon itu adalah untuk penjaga, Pak. Bintang-bintang dan meteor-meteor itu selain dia untuk apa? Untuk perhiasan, dia juga untuk penjaga, hirasa. Hirasa ya, hifzan. Wa hifzan dari apa? Min kulli syaitanim marid. Dari apa? Seluruh syaitan-syaitan yang marid. Ya, apa istilahnya? Nah, ini yang kedua ini jamaah sekalian, ya. Dia sebagai penjaga. Kenapa dijaga? Nah, dari apa dijaga? Jadi syaitan dan para jin itu, mereka itu kan apa ya, pengen mencuri berita-berita langit, Pak. Tapi kata Allah, ketika apa mereka berupaya untuk mencuri berita-berita dari langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim apa? Apa istilahnya? Asy-syahab. Syahab itu adalah meteor-meteor untuk apa? Menggagalkan mereka. Enggak boleh kamu naik, enggak boleh kamu naik, begitu dia. Ya. Kenapa mereka itu suka mencuri berita-berita gaib? Nah, itu digambarkan. Tapi kata Allah, la yasma'una ilal mala'il a'la. Mereka enggak mampu untuk naik ke alam gaib yang ada di atas tersebut, ya. Al mala'il a'la itu diantaranya adalah alam para malaikat. Wa yuqdhafuna min kulli janib. Ini bagus sekali. Wa yuqdhafuna min kulli janib, dan mereka dilempar, Pak. Ya, ketika mau naik dilempar, ya pakai apa? Pakai meteor-meteor itu loh. Gitu. Jadi gagal naiknya. Wa yuqdhafun, mereka dilempar min kulli janib, dari berbagai sisi. Akhirnya mereka enggak bisa. Iya, ya kalau kita pahami di sini memang gitu sih, apa mungkin inilah di antara praktek-praktek sihir. Jadi sihir itu, Pak,
Mereka dapat berita dari para jin-jin yang berusaha untuk mencuri berita-berita gaib. Ya, berita-berita gaib itu berupa apa? Kalau kita merujuk penjelasan-penjelasan para ulama dari hadis-hadis Nabi, ya, berita-berita apa? Seperti wahyu Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba, ya, yang belum diketahui oleh hamba-hambanya yang di bumi ini. Itu, ya, para jin dan syaitan itu apa? Berupaya untuk mencuri dulu. Nanti baru para ahli-ahli sihir yang dapat berita ini dahulu. Tetapi mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini, jamaah sekalian, para jin dan syaitan itu berada di alam gaib, tetapi mereka tidak tahu semuanya alam gaib itu bagaimana. Berusaha tetapi digagalkan. Sebagai bukti bahwa Allah lah yang maha mengetahui alam gaib, ya, dan alam gaib itu berlapis-lapis, tidak ada yang tahu kecuali hamba-hamba yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya siapa? Para nabi dan rasul itu diizinkan oleh Allah dapat berita-berita yang gaib tersebut. Terakhir, ini apa ini? Ya, sarana, ya, jalan dan sarana untuk mengetahui alam gaib itu adalah, ya, cara yang terbaiknya itu adalah wahyu, ya. Wahyu itu kalau bagi para nabi langsung, tapi kalau bagi kita, ya, itulah membaca wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sebagai umat muslim, ya, cara mengetahui tentang alam gaib itu yaitu dengan Al-Qur'an. Yakinlah insyaallah kalau kita belajar tentang alam gaib, ya, kita tidak lepas dari Al-Qur'an, insyaallah dengan izin Allah tidak akan keliru, Pak. Ya. Tetapi tolong diingat, perkara-perkara alam gaib ini sebenarnya itu memang tidak dianjurkan untuk mempelajarinya bagi orang-orang yang awam dahulu. Ya, bagi kita yang belum terlalu punya, ya, banyak ilmu tentang keislaman, itu tidak dianjurkan dahulu untuk belajar tentang alam-alam gaib ini. Ya. Yang baik itu apa? Kita memperbaiki solat kita, keilmuan kita tentang fikih, tentang tauhid secara umum, ya. Solat kita berusaha untuk khusyuk. Sebelum solat kita dianjurkan apa? Belajar bersuci yang baik. Itu upaya yang paling baik dahulu. Jangan kita, ya, belum punya keilmuan yang cukup dalam ilmu syariah kemudian menyibukkan diri ke dalam apa? Bahas-bahas alam gaib, alam sihir. Itu biasanya nanti akan kurang itu, Pak. Hasilnya akan kurang tepat nantinya. Banyak yang melenceng-melenceng, ya. Karena apa? Karena background syariahnya tidak kuat. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Sudah selesai tentang al-malaika, ya. Selanjutnya insyaallah kita akan memulai alam jin. Nah, Masya Allah, ini alam jin. Ya, al-jin, ya, al-jin. Siapa mereka? Cara dan jalan untuk mengenal mereka, materi penciptaan mereka, golongan-golongan mereka. Jin itu adalah mukallaf seperti manusia. Ya, mukallaf itu, Pak, dapat beban dari Allah. Itu artinya mukallaf. Dapat tugas sama seperti kita. Disuruh beriman, ada yang beriman, ada yang enggak mau beriman gitu loh. Kayak siapa? Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, itu mirip-mirip gitu, ya. Jadi lengkap, sama dengan kita, mukallafuna. Mereka itu diberi tugas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendengar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus jin tidak mengetahui alam gaib. Nah, ini dia. Sebagai penguat, sekalipun mereka itu berada di alam gaib, tetapi sesungguhnya kata Allah dan Rasul, mereka itu tidak tahu alam gaib yang sebenarnya itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penundukan mereka oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak sekali bahasan iblis dan syaitan, ya, kita akan mengetahui. Setiap manusia disertai oleh syaitan. Setiap kita ini diikuti oleh syaitan, Pak. Berpaling dari hidayah Allah berarti memberi peluang bagi syaitan. Ya, bagi kita hamba Allah, manusia ini, kalau kita berpaling dari hidayah Allah, udah
kita langsung diterkam Pak. Berarti kita langsung berada di jalan yang diridai oleh setan. Dua pilihan saja. Makanya orang-orang hamba Allah yang rajin, yang taat kepada Allah, itu insya Allah dia akan jauh dari setan, dari bisikan-bisikan setan, langsung saja. Ya, tetapi selalu berada dalam ketaatan. Kalau sudah taat, udah. Ya, ketaatan itu seolah-olah menjadi benteng bagi kita dari godaan-godaan setan. Kalau sudah keluar dari ketaatan, ya, atau memang kita, ya, aku bosan taat misalnya gitu loh Pak. Ya, aku bosan taat. Udah, langsung diterkam tuh Pak. Sini, masuk golonganku kata setan. Udah, gitu dia. Data dulu sini gitu kan. Ya, bikin kartu anggota gitu kan. Ya, bikin kartu member gitu kan. Ya, pilihannya begitu dalam hidup ini. Ya, makanya jemaah sekalian, hamba-hamba yang suka diganggu oleh setan, ya, atau para jin, itu bisa ditebak, ya. Boleh jadi beliau ini jarang berzikir kepada Allah, jarang berdoa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, jauh dari arahan-arahan Allah dan Rasul. Itu mudah sekali untuk diganggu oleh setan, ya. Taat sajalah kita kepada Allah, ya. Senanglah baca Al-Quran, senanglah mendengarkan pesan-pesan Rasulullah dalam hidup ini, ya. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, ya. Insya Allah kita akan terjaga dari gangguan setan. Berpaling dari hidayah Allah itu berarti memberi peluang bagi setan untuk menangkap kita, Pak. Ya. Peringatan bahwa permusuhan terhadap syaitan, ya, dalam Al-Quran itu dikuatkan. Syaitan itu adalah musuh kita. Dia akan selalu menggoda kita dari berbagai arah Pak. Kapanpun, ya. Min syama'ilihim, ya, dari depan, ya, dari kanan, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Itu sudah selalu, ya, para syaitan dan jin itu siap-siap untuk menggoda kita. Syaitan tidak memiliki kuasa atas hamba yang beriman. Nah, ini dia. Ini sebuah keyakinan Pak, Ibu. Jadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah, itu syaitan itu tidak punya kuasa untuk menggoda kita. Tetapi memang betul-betul beriman kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibentengi dengan ketaatan dan iman kepada Allah itu Pak. Ya, perlawanan terhadap syaitan. Kemudian hikmah penciptaan iblis. Nah, jadi insya Allah kita akan mengetahui apa iblis dan syaitan, kemudian jin. Tetapi secara umum kita akan membahas tentang alamul jin, al-jin. Siapa mereka? Jin adalah jenis dari ruh yang berakal, yang memiliki keinginan serta mukallaf. Mukallaf itu dapat beban, ya, dapat beban atau dapat tugas dari Allah, sama seperti kita. Beban beriman untuk taat kepada Allah itu mukallaf. Seperti manusia, tetapi mereka berbeda dari sisi materi Pak. Tersembunyi dari panca indera. Alam bentuk mereka tidak dapat dilihat, dan mereka memiliki qudrah serta kemampuan untuk berubah bentuk dan penampilan. Ini sedikit gambaran ya Pak, ya, bahwa mereka itu ya mukallaf sama seperti kita. Kemudian beda dengan kita dari sisi materi penciptaan, ya. Jadi kemudian mereka itu tersembunyi dari panca indera, tidak tampak, ya, para jin ini. Kemudian ya, tidak bisa dilihat, dan mereka yang terakhir ini memiliki qudrah dan kemampuan untuk berubah, ya, atau berubah bentuk dan penampilan. Gitu. Kalau kita bisa nggak Pak? Ya, kalau kita dilarang. Kalau manusia kita itu merubah bentuk atau merubah ciptaan Allah. Ya, apalagi kalau kita merujuk kepada hukum fikih. Ya, bentuk kita begini, terima sajalah. Ya, hidung kurang mancung misalnya, jangan dimancung-mancungkan Pak. Ya, nggak boleh dalam syariah, haram hukumnya. La yughayyirunna khalqallah. Itu perbuatan syaitan, ya, bisikan-bisikan syaitan. Ya, seperti ada dalam surat An-Nisa tersebut gitu, ya.
Bahwa setan memberi hasutan-hasutan kepada manusia untuk apa? Untuk berkeinginan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Haram hukumnya merubah ciptaan Allah. Ya. Kita bentuknya begini, alhamdulillah ya Allah. Saya kurang tinggi ya Allah. Udah gitu aja Pak. Syukur alhamdulillah ya. Jangan jangan dipaksa-paksain gitu kan. Saya kok gemuk sekali. Udah nikmati aja gitu ya. Ya, tapi kalau memang dari gemuk ke kurus mungkin insya Allah lah gitu kan, itu diperbolehkan karena memang yang nggak bagus itu yang nggak boleh itu seperti kayak hidung kurang mancung dimancungin gitu kan, kemudian apa lagi Pak kayak ini gitu kan ya, alis kurang tebal ya macam-macam lah, itu ada bahasan dalam fikih. Tetapi para jin mereka diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah bentuk dan penampilan ya. Terus cara dan jalan untuk mengenal mereka. Jemaah sekalian, mereka media untuk mengenal dan mengetahui tentang mereka adalah wahyu. Kata Allah Kata Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah, dalam hadis. Ya, telah menunjukkan kita tentang Tentang asal mereka, golongan-golongan beserta jalan hidup mereka. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penugasan mereka dan mereka mendengar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jin tersebut. Jemaah sekalian, lanjut. Mereka materi penciptaan mereka. Ini ada dalam surat Al-Hijr. Dalam Al-Qur'an itu lengkap sekali, Pak, Ibu. Jadi kalau kita senang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu sungguh sumber keilmuan semuanya, gitu kan? Dan itu memang keilmuan zaman sekarang itu sebenarnya itu sudah ada isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an. Cuman mungkin sebagian kita saja yang belum mampu untuk menguasai ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Qur'an tersebut ya. Apalagi seperti zaman sekarang, orang yang punya ilmu dari banyak keahlian itu agak langka. Tapi kalau zaman dahulu banyak ya. Seperti para imam-imam Imam Ghazali dan yang lain-lain itu bukan hanya paham tentang ilmu Pak? Ilmu syariah saja. Beliau tahu ilmu falak, ilmu bumi ini tahu, kedokteran juga tahu ya. Itu kalau zaman dahulu. Tapi zaman sekarang sangat langka sekali orang yang punya ilmu. Ustadz misalnya kan, ada nggak ustadz sekarang yang tahu ilmu kedokteran Pak? Ada, tapi sangat langka sekali ya. Ada enggak dokter sekarang gitu kan misalnya yang alim sekali itu kan, tahu ilmu tauhid, tahu ilmu fikih. Ada ya, tetapi enggak banyak. Beda kalau zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu orang banyak sekali ya keilmuan. Kenapa? Mungkin diantaranya beliau-beliau itu adalah menguasai betul apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi. Enggak aneh ya kalau orang menguasai Al-Quran dan menguasai hadis Nabi, dia akan dapat ilmu yang banyak, bukan hanya satu bidang saja. Ya, karena semuanya ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau boleh kami menyampaikan tentang banyak keahlian itu, kalau di Timur Tengah ya kami sudah melihat ya, memang ada ya, dan itu istilahnya banyak juga gitu ya. Zaman sekarang gitu kan, hamba-hamba yang punya kemampuan begitu Pak. Ada beliau dokter gitu kan, tetapi hafal Al-Quran. Ahli bedah hafal Al-Quran, ya banyak tahu hadis Nabi, ya. Jadi alim gitu ya, bukan hanya di bidang kedokteran saja gitu kan. Dari bidang-bidang keilmuan yang lain pun beliau tahu. Ada juga ya, seorang pilot. Nah, pilot tetapi tahu tafsir Pak. Pilot tahu tafsir, tahu fikih, tahu sejarah Islam. Wah, itu hebat sekali. Tetapi memang agak langka. Tapi ada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaqad ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. والجان خلقناه من مارج من نار. 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 والجان خلقناه من مارج
inna khalaqnahu min qabl min naris samum. Surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Apa artinya? Walaqad khalaqna, ya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu min solsolin min hamain masnun. Ya, nanti kita akan mengetahui kata per kata. Waljan itu para jin, Pak. Khalaqnahu min qabl. Khalaqnahu, kami telah menciptakannya min qabl, sebelumnya, min naris samum, ya, dari api as-samum. Ya, apa itu samum? Ini jamaah sekalian. Dua ayat di atas menunjukkan yang pertama bahwa manusia pada awalnya diciptakan dari tanah, ya, turab. Kemudian diaduk dengan air, ya. Setelah diaduk dengan air lalu menjadi tin. Ya, lalu menjadi tin, ya. Lalu dibiarkan beberapa waktu sehingga menjadi hama. Hama, ya. Jadi apa? Kita itu, Pak, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mula-mulanya dari apa? Turab, dari tanah. Kemudian dicampur dengan air, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, pada awalnya. Dicampur dengan air, lalu, ya, turab itu menjadi apa? Tin istilahnya. Dari turab menjadi tin, ya. Lalu dibiarkan beberapa waktu sehingga menjadi apa? Setelah tin, apa dia? Menjadi hama. Ya. Ini min hama, ya. Kemudian setelah menjadi hama, kemudian dia mengeras sehingga menjadi sol-sol. Nah, itu tahapan kita penciptaan Nabi Adam terutama, gitu kan. Ini apa, penciptaan awal, ya, bapak manusia. Yang pertama dari turab, kemudian diaduk dengan air lalu menjadi apa? Tin. Lalu dibiarkan beberapa waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hama, ya. Hama itu yang sudah apa, ya? Sudah dibiarkan, kemudian dari hamain kemudian mengeras dia sehingga menjadi solsolin. Ya. Yang kedua, dan jin, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jin pada awalnya diciptakan dari apa? Api. Ya, dari nar. Nar, tetapi nar yang bagaimana? As-samum. Samum itu kalau kita melihat dalam kitab-kitab at-tafsir, ya, api yang tidak berasap, Pak. Itu samum. Artinya apa itu? Api yang murni, ya, yang tidak ada asapnya. Ya, boleh jadi apa, ya? Apinya biru itu kalau yang tidak ada asap itu, ya. Mungkin begitulah. Siapa pakar-pakar bidang ini gitu. Pokoknya api yang tidak ada asapnya, ya. Api yang murni sekali diciptakan oleh Allah. Itulah asal penciptaan atau materi para jin ini. Poin berikut jamaah sekalian, penciptaan jin, ya, itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Itu, ya. Mungkin kita pernah bertanya, siapa yang dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Pak, ya. Ya, kitakah atau para jinkah? Ya, dari apa? Dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW bahwa penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan kita manusia. Berarti apa? Bisa dipahami nih, Pak. Bumi ini sebelum Nabi Adam dihadirkan oleh Allah ke bumi, ya, itu siapa penghuninya nih, Pak? Para jin. Betul, ya. Begitulah yang kita pahami dari surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu apa, Pak? Pemimpin, ya, atau orang yang mengatur bumi ini. Nah, khalifah siapa itu? Adam, ya. Maknanya Adam, manusia, makhlukku yang berasal dari apa?
Yang akan disebut dengan manusia. Aku akan menciptakannya. Alasannya kenapa, Pak? Allah menciptakan, ya, ingin menghadirkan manusia ke bumi, ya. Di antara penjelasannya adalah karena sebelum, ya, manusia hadir ke bumi, ya, bumi ini dihuni oleh para jin dan bumi ini berantakan, Pak. Ketika dihuni oleh para jin, bumi ini berantakan, tidak ada sistem yang rapi. Jadi seolah-olah kehadiran manusia Nabi Adam dan keturunannya itu apa? Untuk merekonstruksi bumi. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini para jin nggak becus ini, gitu kan? Iya, ya. Nggak ada pembangunan gitu loh, Pak, ya. Gitulah, Pak, ya, pemahamannya. Nggak ada peningkatan gitu kan, nggak ada kegiatan bisnis gitu semuanya gitu loh, Pak, ya. Nggak ada pertanian oleh para jin ini. Udahlah, kata Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, nggak becus kalian. Nah, itu kata Allah. Kemudian apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Lalu Allah berkeinginan untuk apa? Untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Agar apa, Pak? Agar bumi itu rekonstruksi. Betul nggak itu, ya, Pak, ya? Kalau bahasa saya itu kadang bingung juga, ya, istilah-istilah ilmiah yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi bisa dipahami, Pak, ya, untuk memperbaiki. Itu dia. Yang mana sebelumnya bumi itu nggak kurang rapi atau semberaut, ya ketika dihuni oleh para jin. Nah, jadi memang, ya bisa kita pahami dari sini bahwa penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Jamaah sekalian, dan ini, ya, poin yang ketiga ini itu jelas sekali disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Nah, jadi bukan dongeng-dongeng saja, ya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Khuliqatil malaikatu min nur. Ini dia. Ya, malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, ya. Dan para jin, nah, diciptakan dari apa? Dari api. Setelah para jin baru siapa? Wa khuliqa adama mimma wusifalakum. Nah, dari hadis ini itu dipahami apa, ya, urutan penciptaannya, Pak. Mungkin bagi kita yang kurang yakin siapa yang dulu, apakah manusia atau para jin, hadisnya ini. Jadi dalam hadis itu sudah diurut oleh Nabi SAW. Malaikat dahulu, kemudian siapa? Jin, jan. Ya, jan itu para jin, Pak. Setelah para jin diciptakan, baru siapa? Wa khuliqa Adam. Ya, barulah diciptakan Adam sebagai Abul Bashar, ya, bapaknya manusia Adam. Dari apa-apa yang telah digambarkan kepada kalian. Rawahu Muslim, ya. Hadis ini istilahnya kuat, bisa dijadikan sebagai hujah. Mungkin sekian dulu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami, ya. Semoga bisa menguatkan kita bahwa memang alam kehidupan ini tidak hadir dengan kebetulan. Ya, semuanya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kita meyakini alam dunia ini dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan tentang golongan-golongan mereka. Ada golongan-golongannya, Pak. Mereka itu ada partai-partainya juga, para jin itu. Ya. Jadi dari mana? Ada mazhab-mazhabnya juga, ya. Ya, ini NU atau Muhammadiyah gitu nanti gitu. Gitulah gambarannya, ya, gambaran secara umum, ya. Iya, itu lengkap sekali. Jamaah sekalian cukup? Ya, semoga bisa dipahami. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.